Karena ini title-nya uncensored, saya mungkin sudah saatnya menceritakan. Belum pernah saya ceritakan. Jadi ketika mau Lebaran, Idul Fitri, itu salah satu direktur saya di PLN, itu tergopoh-gopoh menemui saya. Pak, tadi saya dipanggil oleh anggota DPR, Pak, menanyakan soal THR untuk anggota DPR. Bertemu dengan guru itu harus menyiapkan diri. Bertemu dengan orang yang banyak mengajarkan Anda tentang banyak hal itu wajar kalau deg-degan. Hari ini juga saya merasakannya. Saya mengundang guru saya mengundang bekas bos saya dulu di Jawa Pos. Sekitar 93, sudah berapa tahun? Ya 27 tahun yang lalu. Sekarang di depan saya. Barang-barang menjadi YouTuber. Pak Dahlan, selamat datang di tempat kami, Pak Dahlan. Selamat datang. Ini kalau saya dibilang guru, sekarang ganti saya yang jadi murid. Ya, jadi tahun 93 saya bergabung dengan Jawa Pos waktu itu. Ditempa di, kalau wartawan pada saat itu, Jawa Pos adalah kawasan cantar di muka. Anda kalau mau belajar itu di situ. Pada saat itu Pak Dahlan mengembangkan Jawa Pos dengan apa itu namanya Pak itu JPNN. JPNN itu. Saya mengikuti proses itu dan jujur ya saya baru bisa berterima kasih sekitar 27 tahun setelah itu. Saya berterima kasih Pak Dahlan. Saya banyak belajar betul dari situ. Saya jadi anggota DPR selama 10 tahun dan kata orang itu Akbar Faisal bermain dengan data. Sejujurnya karena itu adalah karakter yang saya bangun ketika saya jadi wartawan. Yang saya kagum adalah idealismenya ternyata tidak luntur. Itu yang saya kagum. Makasih Pak Dahlan. Jadi saya harus berbicara banyak dengan Pak Dahlan hari ini. Di kodenya di Jawa Pos itu DIS. Jadi orang menulis, biasanya Pak Dahlan itu menulis kaki. Itu ada catatan kaki panjang tulisannya Pak Dahlan, nyambung ke dalam, tapi kodenya itu DIS. Semua ini DIS. Itu kan gitu. Sengaja saya pakai karena itu akan dia. bertemu Anda. Sekarang Pak Dahlan, Pak DIS itu sekarang selain menjadi YouTuber, tapi kan bisnis yang lain masih ada ya Pak ya? Sebetulnya sudah saya serahkan sih kepada anak-anak muda, sehingga saya hanya pemegang saham. Kalau operasional saya sudah tidak mengurus, sehingga lebih banyak yang ngurus harian DISW dalam pengertian menjadi pemilik idenya, begitulah. Termasuk nulis itu ya? Ya, nulis tiap hari. Ya. Itu harus dibaca itu Pak. Saya pembacanya itu. Seperti biasanya. Terima kasih. Dan saya di situ kan juga menyesuaikan diri, beda kan dengan dulu, karena saya lihat era digital ini orang pengen serba cepat, pengen serba simple, sehingga kalau Anda mengamati tulisan saya sekarang sudah banyak berubah karena lebih pendek-pendek. Iya, begitu. Saya lebih baik mengajak Pak Dis ya untuk berbicara tentang media karena itulah dunia Pak Dahlan dan dunia saya juga di situ dulu. Banyak orang yang mengatakan agak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa media dalam problem. Tapi saya dengan teguh mengatakan bahwa memang kita dalam masalah. Setidaknya dalam kaitan demokratisasi dan posisi media. Apa yang Pak Dahlan bisa katakan menyangkut itu? Ya, pertama yang ini ada yang sedih, ada yang gembira. Yang sedih ini kan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada media ini kan turun sekali. Dan dulu saya berkeyakinan bahwa koran itu tidak akan mati dengan asumsi bahwa orang akan tetap percaya kepada koran dibanding media sosial. Karena koran itu kan pakai proses, artinya tidak harus mengejar tayang, tidak harus detik ini, tidak harus 1 jam lagi, tapi kan masih besok pagi, sehingga ada
ada waktu untuk memikirkan, ada waktu untuk cek ulang dan sebagainya, sehingga asumsi saya dengan proses jurnalisme koran seperti itu seharusnya berita-beritanya lebih dipercaya. Tetapi ternyata dari hasil penelitian Dewan Pers yang diungkapkan 3-4 bulan yang lalu, ternyata sangat memprihatinkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada koran ternyata sama saja dengan kepercayaan masyarakat kepada medsos, yaitu tidak sampai 40%. Okay. Nah, ini terus terang memukul sekali perasaan saya sebagai jurnalis yang begitu gigih sejak dulu, tetapi ya itu kenyataannya kalau memang itu hasil riset, dan saya percaya kepada hasil riset Dewan Pers itu, yang gambaran saya semula kepercayaan publik kepada koran itu masih sekitar 80-85% dengan asumsi tadi, dan kepercayaan kepada medsos itu sekitar 50 maksimum 60% gitu. Ternyata hasil penelitiannya kepercayaan kepada koran dan kepada medsos sama saja, sama rendahnya. Aduh, saya bilang ini. Makanya Pak, kalau begitu situasinya, wajar dong kalau kemudian kita bertanya, bagaimana atau pola apa yang harus kita pakai, medium apa yang harus kita pakai untuk mengukur demokrasi kita baik-baik saja. Ketika salah satu kakinya bernama media itu tadi dipertanyakan dan atau barangkali memang berubah bentuk. Itu dulu harapan besar kita kepada koran, kepada media cetak dengan proses yang lebih teliti seperti itu. Tetapi dengan hasil penelitian yang kepercayaan begitu rendah, kita harus berpikir ulang, lantas apa yang harus dilakukan? Karena ini kan membahayakan demokrasi membahayakan demokrasi, juga membahayakan jurnalisme itu sendiri. Memang lantas kita kembali kepada masing-masing media, apakah masih punya tekad untuk menjadi bagian dari membangun demokrasi ini? Kalau tidak, ya sudah, saya tidak tahu lagi demokrasi ini siapa yang masih akan membela begitu, karena kita semua tahu bahwa demokrasi memang harus dibela, tetapi dalam situasi media yang seperti itu, yang artinya kalau media berjuang idealisme pun ternyata yang berat kan ternyata kepercayaan masyarakat kepada media kan rendah. Betul. Jadi bagi para pejuang media yang masih idealis, ini pukulan berat juga bahwa kita yang berusaha berbeda dengan media pada umumnya yang katakanlah sudah tunduk kepada pasar, itu sekarang lah kalau ternyata kepercayaan kepada kami juga sama rendahnya, terus bagaimana? Ini terus terang kita harus cari jalan keluar. Dalam hal platform saja itu sudah berubah, Pak. Yang kita lakukan ini katakanlah menggunakan podcast ini kan sebenarnya adalah mencoba mencari sebuah model baru. Iya, model baru untuk berkomunikasi dengan publik, sekaligus juga untuk menawarkan pola demokrasi yang ada di benak, katakanlah untuk Akbar Faisal Unsensor, di kepala Akbar Faisal, atau di Disway tempatnya Pak Dahlan, pola demokrasi seperti apa yang di kepala seorang Dahlanis kan. Tetapi kan pertanyaan utamanya adalah lawang medianya sendiri sudah berubah kok, platformnya sudah berubah kok. Kalau orang bertanya, terus lewat mana? Oke, saya masih mau percaya media, tapi lewat mana? Lawang koran sudah tidak ada kok. Nah, dulu harapan saya sebetulnya betul-betul lewat koran. Saya dulu yakin sekali koran itu tidak mati, karena bahkan saya pernah merancang satu kampanye bahwa di media ini harus ada kasta jurnalisme. Kasta jurnalisme. Ya, dan wartawan koran adalah kasta jurnalisme yang tertinggi. Begitu, karena prosesnya yang tidak harus saat itu juga diupload segala macam itu. Nah, dengan demikian maka ketika kepercayaan kepada media ini turun sekali, masih ada satu kasta yang menjadi contoh, inilah jurnalisme yang baik begitu. Tapi ketika ada penelitian seperti ini, terus terang saya terpukul sekali. Dan lantas apa ya yang bisa kita perbuat agar idealisme sebagai salah satu penopang demokrasi ini tetap bisa jalan? Apakah justru kita sekarang harus menunggu apa yang dalam teori disebut tipping point? Jadi hancur, nggak bisa diperbaiki,
karena gelombangnya lagi menuju kehancuran begitu. Kemudian tunggu hancur sama sekali, baru nanti bangkit. Itu kan teori tipping point kan seperti itu. Nah, apakah sekarang ketika decline ini kita bisa tahan, kemudian bisa kita bangkitkan lagi, atau memang akan terjadi tipping point sehingga terjadilah suatu mungkin kepercayaan total kepada seluruh media tidak ada, kemudian demokrasi menjadi sangat bahaya dan pada ujungnya juga membahayakan kehidupan yang lain, dan ini namanya kan rusak-rusakan. Baru dari situ dibangun ulang bagaimana yang baik. Nah, masa harus ke situ kan? Makanya saya baru mau bilang kok ngeri amat ya jadinya. Tapi kalau sampai sekarang terus terang saya juga belum bisa menemukan bagaimana menyangga kejatuhan kepercayaan kepada media ini. Ini kan proses kejatuhan ini terjadi. Bayangkan kepercayaan hanya 40%. Itu terus kita kan malu kan, kita mau menulis malu, kita ini mau menulis susah-susah. Aduh, nanti orang percaya ini hanya 40%. Begitu. Nah, ini bagaimana cara menahan ini? Apakah jadi Pak Dahlan merasakan kekhawatiran secara psikologis itu ya? Iya. Nulis ini dipercaya nggak sih? Iya. Kalau saya hasil penelitian. Makanya, kalau saya sih masih percaya tulisannya Pak Dahlan. Tapi kan berapa orang seperti kira-kira seperti itu ya? Mungkin Anda betul bahwa jangan-jangan ada beberapa pionir, katakanlah media tertentu, ya kan. Kepercayaan jatuh tinggal 40% tadi kan secara umum. Jangan-jangan masih ada 1-2, misalnya katakanlah begini, kepercayaan kepada koran tinggal 40%. Tetapi jangan-jangan dari sekian banyak koran ini ada 1 atau 2 yang sebetulnya kepercayaannya masih katakanlah 70% atau 80%. Tetapi ketika di rata-rata tinggal 40% karena ada yang tingkat kepercayaannya hanya 10%. Misalnya begitu. Nah, kalau demikian juga podcast. Mungkin ada podcast yang masih bisa dipercaya, ada yang tidak. Demikian juga medsos, masih ada yang dipercaya atau tidak. Mudah-mudahan di saat usaha menyangga kepercayaan ini, kita bisa menemukan beberapa unsur dari media yang cetak yang mana, yang podcast yang mana, yang medsos yang mana. Kemudian kelak kita bersatu yang masih katakanlah tingkat kepercayaan masih tinggi, kemudian membicarakan bagaimana menyangga ini agar tidak usah menunggu tipping point. Gitu. Catatan yang bagus itu. Ngomong-ngomong sendiri Jawa Pos gimana Pak? Saya sudah lama nggak di Jawa Pos. Saya sebetulnya praktis sudah meninggalkan Jawa Pos sejak saya sakit sebetulnya. Itu pada tahun 2006. Dan sakit saya kan Anda tahu parah sekali. Kemudian setelah sembuh dari sakit 2 tahun kemudian saya kan diangkat menjadi Direktur Utama PLN. Sehingga di situ saya tidak boleh lagi menjadi komisaris, tidak boleh menjadi direktur utama di perusahaan saya sendiri karena saya pindah ke jalur BUMN, sehingga praktis sejak itu sebetulnya secara operasional saya sudah meninggalkan sama sekali. Nah, dan setelah itu ternyata jadi menteri BUMN sehingga lebih jauh lagi dari operasional Jawa Pos. Nah, setelah tidak jadi menteri, bagaimana ini? Saya sudah kagok. Karena sudah tua juga, sementara masa saya mau kembali. Kalau saya kembali kan nanti diketawakan oleh anak-anak muda yang saya selalu banggakan itu, ini orang tua mau balik lagi mau ngapain begitu. Nah, sehingga ya sudah saya tidak usah kembali lagi dan akhirnya bahkan saya meninggalkan sama sekali. Gitu. Pemirsa, Jawa Pos 20-30 tahun lalu itu menjadi fenomenal karena tangan dingin seorang Dahlan Iskan yang membuatnya menjadi berkembang, terutama setelah JPNN. Jadi JPNN itu adalah pengembangan itu anak-anak koran-koran daerah. Dan Anda ikut membangun itu. Ya, di Makassar misalnya ada Fajar, ada di Palu itu harian Joko Intarto dulu di situ, kemudian di di seluruh Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Dalam konteks bisnis pada saat itu, perlu saya merewind kembali memori para penonton, setidaknya yang berusia 35-40 tahun ke atas, itu dulu berhadapan-hadapan. Jawa Pos punya JPNN, Kompas punya Tribun. Nah, berhadapan-hadapan, tetapi intinya adalah saya merasa, saya ingin memberikan persaksian bahwa itu adalah masa-masa emas dunia jurnalisme kita. Dan pada saat itu harus diakui, semacam titik di mana demokrasi kita memiliki pondasi yang cukup kokoh
Saya tidak bisa membayangkan kalau masa-masa emas itu tadi tidak ada. Hari ini seperti apa kita? Ketika tiba-tiba platform media menjadi nggak karu-karuan dan saya tiba-tiba kembali menjadi wartawan lagi melalui Akbar Faisal Sensor. Oke. Saya juga harus menyebutkan Pak Dahlan ini karena saya dulu anak buahnya, ada satu modelnya yang waktu itu luar biasa. Bapak ingat nggak? Jadi ada beberapa, ini kan ada wartawan-wartawan yang kuat-kuat gitu loh ya, wartawan kuat tanda petik. Itu untuk diuji oleh seorang Dahlan Iskan, itu dikasih dana, ini duit, katakanlah 1 miliar. Saya tidak mau tahu bagaimana prosesnya, di mana tempatnya, kau dirikan media. Dan saya ingat itu si Roman Budianto, itu dulu waktu itu bikin apa ya, Nyata atau apalah gitu ya. Itu akhirnya besar media itu. Itulah salah satu kunci kenapa Jawa Post Group itu tuh begitu berkembang. Jadi selain tentang bermain di wilayah, tapi juga kreativitas orang-orang yang memang dididik langsung oleh Pak Dahlan Iskan. Itu luar biasa, Pak. Saya ingat itu, saya tidak bisa lupa itu. Itu bentuk kepercayaan saya kepada anak-anak muda. Dan sejak itu saya punya prinsip sampai sekarang bahwa yang bisa membuat kemajuan di negeri ini adalah 1, anak muda, 2, wanita. Saya itu percaya banget. Jadi kita harus bertumpu kepada anak muda dan kepada wanita. Kok wanita, Pak? Karena begini, kan kita ini kan tingkat produktivitas nasional itu kan separuh laki-laki, separuh perempuan. Tapi kalau kita lihat apakah produktivitas kelompok laki-laki dan kelompok perempuan sudah sama, kan belum. Begitu. Nah, kalau yang kelompok perempuan katakanlah sekarang tingkatnya di tingkat 30, yang laki-laki di tingkat 50, berarti kan ada space 20. Sehingga kalau yang wanita ini space untuk menambah produktif itu di kelompok wanita. Sehingga kalau kelompok wanita itu produktif semua, berarti produktivitas kita naik tiba-tiba 30%. Oh wow. Ya. Luar biasa. Nah, itu fase media di mana yang setidaknya yang saya pahami tentang Pak Dahlan. Tapi kan setelah itu Pak Dahlan masuk ke pemerintahan ya. Dimulai dari Dirut PLN. Waktu itu ada banyak terobosan Anda di PLN. Di masanya Pak SBY waktu itu. Dari PLN kemudian menjadi menteri. Andilala ketika jadi menteri itu kemudian banyak problem. Pak Dahlan bahkan di sidang Pak ya. Setelah jadi menteri. Setelah jadi menteri, iya maksud saya itu. Iya. Tapi jadi tersangka mungkin 14 atau berapa? 14 kali. Yang diancam menjadi tersangka itu ada 14 perkara. Tapi yang betul-betul jadi tersangka 4 atau berapa? 4 ya. Pokoknya bertubi-tubi. Yang paling terakhir itu kan soal apa ya Pak? Waktu aku datang jenguk Pak Dahlan di apartemen di itu Gardu Indo atau apa gitu? Iya, pengadaan apa sih namanya itu? Pengadaan listrik ya? Apa? Aku lupa ya. Gardu Indo ya. Gitu. Dari orang media menjadi orang pemerintahan, seharusnya kan Pak Dahlan tidak perlu gagap. Lawang itu kan makanan kita sehari di media kan gitu ya. Tapi kenapa kemudian Pak Dahlan begitu begitu repot gara-gara apa yang Pak Dahlan lakukan baik sebagai Direktur Utama PLN maupun selama menjadi Menteri BUMN. Saya kira itulah yang membuat banyak Direktur BUMN atau Direktur Utama BUMN untuk tidak berani mengambil keputusan yang katakanlah terobosan begitu, karena mereka akan bilang nanti seperti Pak Dahlan begitu. Artinya kena perkara begitu. Padahal saya yakin saya kena perkara bukan soal terobosan, tetapi soal saya anggap balas dendam atau apa begitu. Karena saya pun sekarang juga menyadari bahwa saya ini salah langkah. Salah langkah itu maksudnya kurang pinter gitu. Dulu ketika saya pertama ditunjuk menjadi Dirut PLN, itu saya harus memilih direksi yang semuanya bekas aktivis mahasiswa ketika masih jadi mahasiswa dan yang bersih
Karena waktu itu kan tokoh-tokoh mahasiswa kan demo anti korupsi, sehingga bayangan saya ketika mereka jadi direksi nanti, mereka ingat apa yang dulu dia demokan, sehingga jangan sampai itu dia lakukan ketika dia menjadi pejabat. Nah, yang saya anggap salah adalah kita waktu itu bertekad seluruh direksi di zaman saya itu, bahwa kita tidak hanya harus bersih, tetapi juga harus membersihkan. Jadi beda, bersih dan membersihkan itu beda. Banyak belakangan saya ketahui banyak orang bersih, tetapi bersih hanya untuk dirinya sendiri, sehingga dia selamat gitu. Tetapi bersih dan membersihkan itu ternyata berisiko, karena jalan pikiran orang-orang itu ternyata begini. Misalnya kita bersih-bersih, misalnya salah satu bersih-bersih itu pasti di batu bara, begitu. Misalnya kita bersih-bersih. Nah, ketika kita bersih-bersih dan menyakitkan banyak orang, sebetulnya saya diingatkan oleh teman luar negeri, kamu jangan terlalu giat bersih-bersih. Itu banyak orang yang kehilangan rezeki. Dan orang itu kalau kehilangan rezeki dia bisa berbuat apa saja begitu. Tapi waktu itu semangat kita kan dulu kita aktivis waktu mahasiswa. Nah, dan sekarang kita punya kesempatan untuk bersih-bersih. Ya, kita harus bersih-bersih dong. Dan itu kesepakatan direksi. Ya, kita tidak hanya bersih tapi harus bersih-bersih. Nah, ternyata begini. Jalan pikiran orang yang di luar kami, terutama yang terkait dengan rezeki tadi. Ternyata jalan pikirannya begini. Dia kan nggak lama jadi dirut BUMN, paling banyak kan 5 tahun. Dan kita ini kan bisnis itu kan seumur hidup. Kita tunggu saja dia berhenti. Ternyata kita hajar. Iya. Bahkan di tengah-tengah itu pasti banyak yang berusaha agar dia bisa berhenti lebih cepat dari seharusnya, begitu. Dan nanti dia ternyata ada jalan pikiran seperti itu, dan bagi teman-teman yang sudah lama di BUMN tahu jalan pikiran seperti itu, sehingga memilih hati-hati dibanding melakukan sesuatu dan tidak melakukan apa-apa. Sementara saya nggak tahu jalan pikiran seperti itu, saya nggak tahu ya. Namanya kita dulu waktu mahasiswa demo ya, kita sekarang punya kesempatan untuk jadi sesuatu ya kita bersih-bersih lah begitu. Ternyata itu salah dalam pengertian apakah saya menyesal? Enggak, ya sudah, itu risiko. Itu di PLN. Ya semua perkara saya kan di PLN. Iya. Bukan waktu saya jadi menteri. Iya, tapi kan ketika jadi menteri kan problem menjadi lebih banyak lagi kan? Enggak ada. Semua perkara tadi. Bukan, saya tidak bicara perkara Pak Dis. Tetapi problem yang Bapak hadapi tadi untuk proses bersih-bersih tadi kan menjadi lebih besar kan selama menjadi BUMN. Tapi tidak operasional kan. Saya tidak operasional. Nah, sehingga yang operasional kan tetap para direksi BUMN. Saya paling kan hanya bagaimana memilih orang yang kira-kira bersih, kira-kira. Tapi bisa juga ternyata kecelakaan begitu. Artinya tidak bisa bersih-bersih langsung seperti ketika menjadi board of director. Kalau menjadi direksi di BUMN sebetulnya kesempatan untuk bersih-bersih lebih besar dibanding menjadi menteri. Karena pelaksananya kan operasional ya. Yang operasional di situ. Pak Dis kan pasti dengar ya, Menek BUMN Pak Erick Thohir memberhentikan direktur utama PLN Pak Zulkifli Zaini. Ya, seorang bankir. Orang kan jadi bertanya, apa sih yang terjadi di PLN kok begitu rumit? Maka kemudian proses pergantian direksi, penunjukan komisaris, unit-unit bisnisnya segala macam itu selalu menjadi problem. Apa yang terjadi di PLN sebenarnya, Pak? Memang kelihatannya PLN ini nasibnya jelek ya. karena setelah Pak Edi Widiono, itu direksi itu rasanya hanya 2 tahunan. Setelah itu kan kira-kira juga cuma 2 tahun. Kemudian saya 2 tahun. Kebetulan saya memang minta tidak mau lama, tapi targetnya tercapai. Kemudian setelah saya juga hanya 2 tahun. Kemudian 2 tahun lagi, 2 tahun lagi. Jadi kira-kira ada 5 dirut 2, 3, 4. Setidaknya 4 itu 2 tahunan. Nah, saya menganggap bahwa direksi itu sebetulnya sebaiknya jangan sering-sering diganti, tetapi ketika memilih harus betul-betul pilihan yang tepat gitu. Karena kalau sering diganti itu kan nggak stabil. Nah, kalau di swasta itu kan direksi itu kan panjang-panjang, karena itu bisa bikin perencanaan yang agak panjang. Tetapi penggantian yang sekarang sih saya maklum karena kan presiden baru saja marah juga. Kemudian
kemudian punya tujuan tertentu yang akan datang itu yaitu harus pindah ke green energy. Sementara anggapan umum sekarang ini PLN itu kan agak anti green energy. Anti dalam pengertian bukan idealismenya, tetapi anti dalam pengertian hitungan bisnisnya itu belum masuk gitu. Tetapi anggapan umum mungkin banyak pengaduan ke pemerintah bahwa PLN ini nggak terlalu welcome kepada green energy. PLN ini tidak suka melayani green energy. Tetapi sebetulnya kalau orang PLN yang mengatakan, iya itu karena kami akan lebih rugi lagi. Sekarang ini kan rugi, kok akan lebih rugi lagi begitu. Iya makanya Pak, apa ya, orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham PLN akan mengatakan gini, ini sebenarnya BUMN ini bisa keluar dari masalah nggak sih? Itu tadi tentang kesiapan misalnya dalam hal Arabistis ya, dalam hal kesiapan menuju ke green energy ternyata tidak siap. Ada yang lebih parah lagi, sudah berapa tuh dirutnya yang di penjara tuh? Edi Widiono, kemudian Nur Pamuji ya. Nur Pamuji bebas kan? Bebas ya, dia bebas. Saya akhirnya bebas. Tapi kan tersangka. 4. Iya kan makanya. So menurut saya berarti ada sesuatu yang problem besar di situ. Saya mau bertanya begini Pak. Yang jelas kan itu perusahaan besar sekali. Iya, nah, makanya aku mau tanya seperti ini. Uang yang beredar di itu 300 triliun. Jadi ya makanya orang juga saya sering dengar mengatakan nggak mungkin lah Dahlan nggak korupsi. Kan dia bergelimang uang setahun 300 triliun. Masa nggak kecipratan sedikit pun? Ya tentu ada orang yang seperti itu, tapi ya sudah mau diapakan. Saya malah mau bertanya begini Pak Dis. Apakah berlebihan kalau kita mengatakan begini? Memang tidak akan pernah selesai problem di PLN pada saat tentakel-tentakel bisnis, jaringan-jaringan bisnis yang juga melibatkan orang-orang kuat di luar dari PLN itu sendiri masih bermain di PLN? Ya itu kita pernah coba potong semua itu, tapi kan akibatnya kan saya menderita sekali begitu. Misalnya begini ya, waktu itu kita tahu dan semua orang tahu lah bahwa belum tentu batu bara yang dikirim ke PLN itu memenuhi spek. Kalorinya sekian gitu ya? Memenuhi spek, artinya kalorinya sekian, tonasenya sekian, tingkat abunya sekian, kekerasannya sekian. Nah, kemudian waktu itu seandainya ini bisa sesuai dengan spek, PLN bisa menghemat berapa. Kemudian itu kita cegat di seluruh dermaga PLN. Dan petugas yang jaga di pelabuhan itu kan bagian yang relatif paling bawah di PLN, yang bagian jaga ya. Nah, seandainya disogok, nggak usah 100 juta, disogok 10 juta kan sudah lebih besar dari gajinya waktu itu. Misalnya begitu. Apalagi kalau mau nyogok 100 juta. Sehingga sangat sulit menegakkan disiplin di sana karena nilai kapal yang merapat itu kan puluhan miliar, mungkin 40 miliar. Nah, padahal ini kalau ditolak kan ruginya 40 miliar. Rugi 40 miliar. Daripada rugi 40 miliar, nyogok 100 juta apa susahnya begitu. Nah, sehingga waktu itu kita sampai memberi penghargaan siapa yang berani menolak kapal pengangkut batu bara yang tidak memenuhi spek itu, kita pahlawankan di situ. Dan ada itu terjadi. Tapi memang itu sakit sekali bagi yang batu baranya itu ditolak. Itu sakit sekali memang. Tapi ya itulah, itu terjadi, itu sudah terjadi. Makanya Pak, ini ada satu contoh. Kita masih bicara tentang PLN karena ini penting sekali. Ini sebuah perusahaan yang besar sekali. Pak Dahlan tadi sudah bilang nilainya sekitar anggaran setahun itu 300 triliun. Oh, apalagi begitu kan gitu ya. Nah, 300 triliun setahun perputarannya, bayangin aja Pak. Ngentit 1 triliun saja kan nggak karu-karuan kan gitu. Ada satu contoh. Ini menyangkut dengan DPR. Saya itu sedang mencari sebuah pola atau cara bagaimana memahami tuntutan seorang anggota DPR yang memaksa direksi PLN untuk membeli harga batu bara yang pada saat tinggi gitu kan. Kan ada kan itu ya? Ya banyak, tapi ada terutama kalau menjelang Lebaran. Karena ini titelnya uncensored. Saya
mungkin sudah saatnya menceritakan. Oke. Belum pernah saya ceritakan. Oke. Jadi ketika mau Lebaran, Idul Fitri, itu salah satu direktur saya di PLN, itu tergopoh-gopoh menemui saya. Pak, tadi saya dipanggil oleh anggota DPR, Pak. Kemudian ya tidak minta sih, tetapi menanyakan soal THR untuk anggota DPR, begitu, hadiah Lebaran. Terus dijawab bagaimana? Ya saya nggak berani jawab Pak. Saya bilang ya saya akan rundingan sama direksi, dia bilang gitu. Dan dia menyebutkan ada angkanya berapa dolar begitu. Nah kemudian saya panggil seluruh direksi, lengkap atau tidak, pokoknya quorum lah begitu. Kemudian kita rapatkan. Saudara-saudara, ini Pak A barusan dipanggil anggota DPR. Tapi dia tidak sebutkan anggota DPR-nya siapa? Sebutkan, namanya sebutkan. Karena sebelumnya kan kita sudah sepakat mau bersih-bersih. Ya, oke. Ya, sebutkan. Kemudian ini bagaimana? Terus saya coba tanya. Sekarang kita rapatkan ini, permintaan ini kita penuhi atau tidak. Ini Lebaran pertama saya menjadi direktur PLN. Oke. Jadi saya jadi direktur utama PLN, kemudian beberapa bulan kemudian Lebaran. Nah, Lebaran pertama seperti itu, sehingga saya juga nggak tahu bagaimana menyikapinya itu, gitu. Nah, kita panggil seluruhnya direksi, bagaimana menyikapinya? Saya bagaimana? Nggak diam semua. Setelah itu, begini deh. Sekarang saya berdiri di depan papan tulis di ruang rapat itu. Seandainya kita tolak, apa saja konsekuensi yang akan kita hadapi? Kita daftar, gitu. Kita daftar. Saya berdiri di depan papan tulis. 1, jadi judulnya seandainya ditolak maka kita akan menerima konsekuensi sebagai berikut. 1, kita akan sering dipanggil DPR, nggak bisa kerja dan sumpek kan kalau itu. Ntar dulu Pak, DPR-nya komisi berapa pada saat itu? Ya komisi BUMN lah. Oh BUMN, komisi 6, oke. Zaman itu ya. Zaman itu. Kemudian ini akan terjadi, ya sangat kemungkinan akan terjadi. Kita akan sering dipanggil untuk RDP istilahnya, rapat dengar pendapat. Ya. Itu. Dan itu kan bisa mulai pagi sampai malam dan harus lengkap. Kemudian bisa juga kemungkinan kedua, anggaran subsidi untuk PLN akan dipersulit, begitu. Ya kita tulis, saya tulis nomor 2, anggaran untuk subsidi akan dipersulit. Ketiga, banyak itu, kemungkinan itu sampai 9 seingat saya. Kemudian yang terakhir itu, kita akan diberhentikan, gitu. Direksi ini akan diberhentikan. Jadi ini ada kemungkinan ini, ada, gitu kemudian ini. Kemudian ya ini ya, ada nomor 1 sampai nomor 9, kemungkinan kalau ini kita tolak. Kemudian satu persatu kita evaluasi. Seandainya kita sering dipanggil DPR, bagaimana? Kita jalani Pak, oke kita jalani. Seandainya subsidi nanti dipersulit, ya itu bukan direksi yang sulit tetapi rakyat yang sulit, jadi ya kita hadapi. Terus terakhir, seandainya kita diberhentikan, kita terima Pak. Gitu. Jadi sudah bulat. Bagaimana? Ya ditolak, kita tolak. Oke. Nah sekarang kita rundingan lagi, bagaimana cara menyampaikan bahwa permintaan itu kita tolak. Kita terpaksa menunjuk satu orang untuk menghadap ke sana, menyampaikan bahwa rapat direksi menolak ini. Kemudian siapa sekarang? Ya tadi yang ketemu tadi yang kita utus gitu. Okay. Oh ya sanggup Pak. Terus setelah rapat direksi, saya panggil orang itu, direksi yang kita undang itu, saya bilang gini, Pak, minta maaf ya, ini Bapak yang mendapat tugas yang sangat sulit menghadap ke DPR untuk ketemu Bapak itu dan menyampaikan keputusan yang sangat sulit ini gitu. Saya minta maaf. Loh, nggak usah minta maaf Pak Dahlan. Loh, ini kan tugas sulit. Saya bilang, ini tugas gampang, dia bilang gitu. Dia dulu juga pendemo di waktu mahasiswa. Dan dia bahkan pernah ditahan ketika jadi pendemo. Jadi sudah biasa militan gitu. Nah ini kan tugas sulit, ini tugas gampang Pak, tinggal menyampaikan kita menolak aja. Yang sulit itu kalau tadi direksi memutuskan, ya kita akan penuhi. Nah itu baru saya sulit Pak menyampaikan. Saya bilang hebat, saya bilang gitu. Nah itu kebetulan orangnya itu udah meninggal dunia, anggota DPR-nya itu. Sehingga ya sekarang
dia nggak bisa gugat saya. Jadi ya oke. Nah. Tapi ini kejadian seluruh direksi bisa ditanya soal ini dan sehingga sejak itulah terkenal sekali bahwa saya sangat dimusuhi oleh DPR kan. Sampai saya jadi menteri juga sangat dimusuhi DPR dan di situ saya mengintrospeksi, aduh salah lagi nih. Emang waktu itu dia minta berapa Pak Dis? Kalau dirupiahkan miliaran lah, kalau dirupiahkan. Ya. Ada angka kira-kira berapa? Aduh, udah agak lupa saya harus. Tapi orangnya masih ada, saya bisa tanya. Itu dia minta juta dolar lah, juta dolar. Juta dolar. Oh, oke. Maksud saya orang itu si oknum komisi 6 di masa yang lalu itu, di masa Pak Dahlan sebagai Dirut PLN itu minta atas nama pribadinya atau atas nama teman-teman, atas namakan fraksi. Iya. Komisi. Iya. Oh, oke. Wow, gitu. Ya. Saya nggak tahu betul tidaknya, tapi dia ngomongnya begitu. Ya. Dan mulai pada saat itu Pak Dahlan kesulitan. Apa? Pak Dahlan kesulitan ketika berhadapan dengan dalam RDP. Iya, begitulah. Wow, oke. Kita bicara tentang BUMN, Pak. Beberapa hari yang lalu, saya mengundang sini Pak Erick Thohir. Beliau menjelaskan apa yang dihadapinya, problem yang dihadapinya, kemudian apa yang sedang dilakukannya. Sempat menyebut nama Pak Dahlan juga. Intinya adalah memang banyak yang harus dilakukan gitu ya. Kalau melihat apa yang sedang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, menurut Pak Dis itu apakah on the track atau seperti apa? Kalau holdingisasi saya kira sejak saya pengen itu, bedanya adalah ketika zaman saya itu lebih sulit karena ya hubungan saya dengan DPR tidak baik, tetapi sekarang kan mudah sekali karena apapun yang diinginkan kan DPR setuju sekarang ini. Apa saja kan DPR setuju, bahkan mungkin belum diinginkan pun sudah setuju. Gitu. Sehingga sekarang itu lancar sekali dan saya senang bahwa holding itu terbentuk, tetapi kan itu tetap hanya sarana, yang inti kan tetap kinerja. Nah, sehingga nanti pembuktiannya kira-kira setahun lagi, apakah setelah jadi holding itu betul-betul lebih baik, teoritis lebih baik, tetapi apakah lebih baik kan tetap tergantung kepada kinerja direksinya. Karena apapun kan yang kerja itu yang betul. Ya. Ada satu yang dan saya sampaikan ke Pak Erick pada saat di sini. Ada satu yang harus saya apresiasi itu adalah keberanian untuk melakukan merger ya dan atau membuat holdingnya. Katakanlah misalnya Pelindo. Ya, Pertamina juga. Pertamina juga itu. Pelindo. Pada masa itu Pak Dahlan mungkin sudah memikirkannya dan merencanakannya. Tetapi apa sih sulitnya pada saat itu untuk melakukan itu? Waktu itu sulitnya adalah harus ada persetujuan DPR. Dan ini yang berat bagi saya karena ya itu tadi hubungan saya kurang baik dengan DPR gara-gara tadi itu dan lain-lain. Sehingga selalu mengalami kesulitan dalam proses di DPR-nya. Akhirnya ada juga yang jadi misalnya pupuk itu di zaman saya terjadi, kemudian semen di zaman saya terjadi, tetapi hanya 2 itu rasanya 2 atau 3, mungkin 2 itu aja di masanya Pak Dahlan waktu Semento, Nasa, Gresik, ya itu jadi satu. Itu dijadikan. Oke. Sama pupuk, pupuk Indonesia. Nah, waktu itu gambaran saya pupuk ini akan menjadi holding yang nanti akan ngurusi pangan gitu, karena waktu itu BUMN yang bergerak di bidang pangan itu kan lemah sekali. Dan saya kalau boleh saya menyesal, salah satu yang saya sesali adalah kenapa waktu itu saya berusaha menyehatkan BUMN pangan ini, kenapa tidak langsung bikin aja yang baru yang lebih besar begitu. Itu saya bagian yang saya menyesal. Saya waktu itu masih berharap yang ada ini diperbaiki, kemudian setelah baik diperbesar. Ternyata itu salah. Harusnya dimatiin saja, ya, bikin yang baru. Iya. Atau dianggap tidak ada begitu. Karena waktu itu misalnya Sangyang Sri atau Pertani itu omsetnya dengan penjual bakso di Blok
di blok A atau blok M itu aja kalah. Jadi dan kita negara yang penduduknya begini besar, agraris, masa BUMN pangannya begitu kecil dan begitu lemah gitu. Sehingga gambaran saya kelak ini semua dimerger ke dalam pupuk Indonesia, kan pupuk Indonesia itu raksasa sekali, dan juga pupuk sehingga nanti soal pangan dan industrialisasinya itu di bawah pupuk Indonesia gitu. Tapi itu bagian yang saya menyesal waktu tidak cukup dan terlambat menyadari bahwa aduh sayang dulu kenapa saya berusaha menyehatkan dulu dan ternyata nggak bisa juga. Mendingan waktu itu udahlah ini udah terlalu kecil, dan mudah-mudahan Pak Erik punya pikiran yang sama. Udahlah yang kecil-kecil itu misalnya soal pangan kan penting sekali. Udahlah langsung aja memulai yang itu besar. Kata Pak Erik di sini itu dia sudah dilakukan, ditutup. Ya betul. Ya karena memang ada bahkan beberapa yang sejak tahun 2008 itu memang sudah tidak sudah nggak hidup. Oh nggak hidup lagi. Tapi kok nggak ada, katanya alasannya adalah tidak ada pintu konstitusinya, undang-undangnya tidak memungkinkan soal itu. Abang tahu perusahaan ini sebagian 2008 sudah nggak operasi. Hari ini nggak bisa ditutup. Kenapa? Tadi ada birokrasi ada yang pintu konstitusinya untuk itu. Sebetulnya mumpung sekarang ini DPR-nya sangat baik, menurut saya sekarang ini saatnya. Karena waktu itu kalau saya baca daftar perusahaan-perusahaan yang akan dilikuidasi atau diapapun, pokoknya dihilangkan oleh Pak Erik ini adalah 18 atau 17 perusahaan yang sebetulnya itu memang sudah mati. Betul. Jadi sebetulnya ini tinggal bagaimana menguburkan mayatnya saja. Begitu. Perusahaan udah mati, udah jadi mayat. Betul. Cuma mayat ini belum dikuburkan. Jadi secara legal dia masih punya KTP, katakanlah begitu. Nah, dulu saya punya, karena proses ini sulit sekali karena harus lewat DPR. Tapi kan sekarang DPR kan sudah ikut apa kata pemerintah. Sudahlah mumpung begini, itu kuburkan sekarang begitu. Itu satu pilihan. Pilihan yang lain adalah, ini juga harus disetujui DPR waktu itu, saya nggak tahu sekarang, adalah 18 BUMN ini, atau katakanlah sebetulnya kalau mau jujur lagi 30-an, dengan yang belum jadi mayat tapi sudah sulit sekali, itu sekalian dimasukkan ke satu BUMN yang disebut PT PPA. Pengelola aset itu. Pengelola aset itu, perusahaan pengelola aset. Nah, sehingga di situ dia statusnya tinggal anak perusahaan, bukan lagi BUMN. Anak perusahaannya PPA. Nah, setelah jadi anak perusahaan, maka PPA kan gampang, dia membubarkan anaknya kok, begitu. Sehingga apakah yang seperti itu DPR juga setuju? Yang penting menurut saya memang harus segera dikuburkan. Karena nggak berbau terus nanti. Apalagi sekarang ini ya. Apalagi sekarang mumpung DPR-nya baik. Ya sudahlah. Ya catatan tentang baik itu ya. Baik sama pemerintah. Baik sama pemerintah. Kita harus agak jujur Pak. Kita harus jujur dalam hal bagaimana memahami BUMN ya. Bukan hanya sekarang, sudah jauh sebelumnya. Entitas BUMN itu bahkan lebih banyak dilihat dari sudut pandang politik. Itu ya. Terutama katakanlah untuk komisaris. Disitulah tim sukses, orang-orang titipan ini, titipan itu gitu. Yang kemudian memberikan sumbangsi kerusakan. Gimana mau mengawasi BUMN-nya, lawang dia nggak ngerti juga apa yang diawasi. Hanya karena kebetulan dia adalah tim sukses, kemudian dimasukin ke situ. Saya orang yang beranggapan bahwa tim sukses layak masuk BUMN, Pak. Saya orang yang beranggapan seperti itu. Karena kenapa? Tim sukses itu adalah orang yang memahami cara berpikir orang yang disukseskannya. Ya kan? Dia paham apa konsep tentang kenegaraan orang yang dia sukseskan, maka seharusnya juga ada dalam dirinya. Tapi kan dalam kenyataannya, ketika sudah masuk di BUMN, tidak seperti itu kenyataannya. Pertanyaan saya sederhana setelah panjang lebar tadi pengantarnya. Apakah juga hal yang sama terjadi pada masa Bapak dulu? Saya termasuk sama dengan Bung Akbar bahwa saya tidak mencela juga bahwa presiden atau menteri menaruh siapapun di komisaris BUMN karena memang itu haknya. Nggak ada yang membatasi bahwa siapa yang dipilih itu hak sepenuhnya dari pemerintah untuk menempatkan siapa komisaris di sana. Sehingga
Sehingga kembali kepada kenegarawanan, kemudian etika dan seterusnya, itu saja, tapi nggak ada peraturan yang dilanggar sama sekali. Nah, pada zaman saya tidak memikirkan komisaris ini, terus terang, kalau itu dianggap kelemahan saya harus terima. Tetapi waktu itu memang saya lebih dipengaruhi oleh Amerika, terus terang aja, karena yang penting itu kan direksinya. Jadi fokus saya waktu itu kepada direksinya. Komisaris itu, bahkan doktrin saya waktu itu tidak boleh menghambat direksi, doktrin saya. Sehingga pernah dalam pada kesempatan pertama saya jadi menteri, saya kumpulkan seluruh direksi dan seluruh komisaris di satu aula besar begitu, karena jumlahnya hampir 1.000 orang. Di situ saya tegaskan polisi saya waktu itu bahwa saya hanya mau tahu direktur utama, saya bilang begitu. Saya nggak mau tahu tentang direksi. Pokoknya hanya direktur utama. Pokoknya perusahaan ini tidak baik, direktur utama yang harus bertanggung jawab. Dan tidak boleh ada direksi yang ketemu menteri atau ketemu orang BUMN, kecuali seizin direktur utama masing-masing, begitu. Jadi nggak boleh masing-masing direktur menghadap ke kementerian, nggak boleh. Saya hanya mau tahu direktur utama. Saya terus terang terpengaruh oleh sistem Amerika. Di Amerika itu kan nggak ada komisaris. Di Singapura juga nggak ada komisaris. Di Jepang juga nggak ada komisaris, begitu. One board namanya. Sehingga saya terus terang memilih itu lebih efektif. Nah, bagi saya komisaris yang penting adalah mengontrol direksi, tapi jangan menghambat, begitu. Nah, bahwa ada komisaris-komisaris yang tadi Anda bilang tidak mengerti, tidak paham perusahaan. Sebetulnya para komisaris itu selama ini memang punya yang disebut staff. Dan staff ini diangkat dengan gaji perusahaan itu, dan staf inilah biasanya yang datang dari perusahaan itu sehingga ngerti begitu, sehingga sebetulnya nanti para komisaris ini dapat masukan dari staf ini, tim komite, namanya komite yang ada di komisaris itu, sehingga pada dasarnya komisaris-komisaris yang tidak paham pun memang bisa melakukan kontrol karena ada komite di situ. Nah, masalahnya adalah kenapa nggak komitenya itu aja yang jadi komisaris gitu. Tetapi ya wajar lah bahwa presiden atau menteri BUMN atau menteri siapapun merasa daripada komisaris ini diberikan kepada pensiunan apa yang dulu beliau juga pernah berjasa, ya kenapa nggak orang saya? Sebetulnya nggak salah juga pikiran seperti itu. Ya. Saya udah bilang tadi Pak bahwa saya orang yang mengatakan harus mengangkat, katakanlah untuk jabatan komisaris adalah orang-orang yang memahami latar belakang dan cara berpikir orang yang dia sukseskan. Kan nggak lucu kalau kemudian ada orang yang menyukseskan seorang presiden misalnya, tapi yang diangkat itu adalah tim suksesnya lawannya. Ya. Yang pasti akan berbeda kan cara berpikirnya. Dan meskipun itu terjadi, tapi ya itulah kira-kira yang terjadi. Saya lebih fokus, menurut saya memang harus lebih fokus direksi. Karena direksi yang baik, dia kan juga nggak mau disetir oleh komisaris. Ya. Juga nggak mau kalau ada komisaris yang minta ini, minta itu, kan direksi yang baik kan juga bisa melawan. Kan dia punya atasan menteri. Sepanjang menterinya membackup direksinya kan sudah cukup. Betul. Pasti komisaris juga nggak berani ngapa-ngapain ke direksi. Betul. Karena yang kuasa kan direksi. Bukan komisaris. Iya. Dia operasional. Ya. Sehingga di direksi ini kenapa waktu itu saya bilang saya hanya mau tahu direktur utama, dan pada saat itu saya menghapus seluruh jabatan wakil direktur utama. Kecuali perbankan. Karena perbankan ada undang-undang yang mengharuskan. Tapi yang non perbankan semua wakil direktur utama saya hapuskan. Karena di BUMN ini mungkin Anda tahu bahwa kalau ada direktur utama, ada wakil direktur utama. Sementara wakil direktur utama itu dulu orangnya siapa, direktur utama orangnya siapa. Ini di dalam BUMN itu bisa mempunyai dua matahari, dan masing-masing ini punya barisan ke bawah, begitu. Wah, itu bahaya sekali di BUMN. Dan terjadi seperti itu. Itu terjadi. Bahkan kenapa saya bilang saya hanya mau tahu direktur utama, karena banyak juga direksi BUMN, direktur yang bukan direktur utama, itu pengen jadi dirut juga. Dan untuk jadi dirut itu dia lobby kemana-mana, ya lobby ke DPR, anggota DPR maksudnya, lobby ke anggota DPR, lobby ke
tokoh politik, lobby ke ulama, lobby kemana-mana, pengen jadi direktur utama karena dia juga merasa berhak menjadi direktur utama. Dan mungkin tidak sekedar lobby, tapi juga membuat barisan ke bawah. Ini loh, kalau saya yang jadi direktur utama nanti pokoknya bela-bela. Sehingga menurut saya nggak bagus. Sehingga harapan saya yang sekarang kan PLN tidak punya wadirut yang baru ini. Mudah-mudahan tidak usah ada wadirut sehingga keputusan-keputusan bisa lebih cepat. Yang penting kan direktur utamanya mampu dan menguasai semua hal di situ. Kenapa harus ada wakil? Kan direktur-direktur kan punya bidang masing-masing sehingga supaya efektif. Sehingga saya ketika mendengar kemarin Dirut PLN dilantik yang beliau sebelumnya adalah Wadirut, maka mudah-mudahan tidak diangkat Wadirut yang baru sehingga direktur utama ini bisa mengambil keputusan lebih cepat. Dan saya berharap semua BUMN udahlah nggak usah ada Wadirut gitu, nanti itu hanya membuat tidak kompak di dalam aja. Ya. Setelah proses perjalanan Pak Dahlan di media, kemudian BUMN, dan di tengah-tengahnya itu ada entrepreneur yang saya mau katakan Pak Dahlan sakit. Banyak sekali tulisan Pak Dahlan yang saya baca yang sangat detail, bahkan lebih detail dari tulisan seorang dokter spesialis, terutama menyangkut soal hati. Bahkan Pak Dahlan ke Cina berobat sampai belajar bahasa Cina dan jadi fasih berbahasa Cina. Pertanyaan saya itu begini Pak Dahlan, penting sekali ya, ini namanya kesehatan itu Pak. Iya, dulu tapi orang seperti Anda nggak perlu. Anak-anak muda pasti kalau kita ceramah kesehatan nggak ada gunanya kepada anak muda karena itu kan orang tua begitu. Tetapi ya ternyata penting sekali. Tapi ya apakah saya sesali? Ya kan sudah lewat juga. Karena Anda tahu kita kerja waktu itu kan sampai jam 2 malam kan tiap hari, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Sabtu, tiap hari sampai jam 2 malam, kemudian pagi-pagi sudah kena stres lagi nanti apa berita yang harus dikejar dan seterusnya, dan itu berpuluh-puluh tahun. Iya. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah bukan tentang penyakitnya, kita bisa membaca itu, tapi yang saya beri catatan dari penyikapan dan tulisan-tulisan Pak Dis itu adalah betapa Pak Dis itu dari proses itu begitu mencintai kehidupan, begitu ingin menyampaikan kepada kita, wahai umat manusia, Tuhan itu memberikan kita sesuatu, jaga itu yang saya tangkap Pak. Misalnya yang terakhir kan saya juga kena aorta dissection, artinya aorta saya, saluran darah utama saya ini kan pecah waktu di Madinah, dan pecahnya itu sepanjang 1,5 meter. Ya, sehingga harus dipasangi ring. Orang pasang ring kan 1, 2, 3, paling banyak kan 5 atau 7. Saya pasang ring 670 atau 760 gitu. Ring ya. Jadi di dalam saluran darah ini sekarang sejak 4 tahun yang lalu itu ada ring, jumlahnya kalau enggak 670 760 begitu. Wow. Itu dan sampai sekarang sehingga harganya 1 miliar. Sehingga Tuhan ini sebetulnya memberi saluran darah kita berapa kilometer, kalau jadi berapa triliun Tuhan memberi saluran darah kita ini, kalau 1,5 meter saja 1 miliar. Tapi itu yang Pak Dis, saya tidak terlalu yakin punya naluriah dan punya determinasi seperti Pak Dahlan untuk menjalani hidup ini. Mungkin pujian, tapi saya rasa itu saya layak untuk memberikan pujian. Orang seperti Pak Dahlan masih produktif, menulis, bikin podcast seperti saya ini. Memang harus seperti itu ya? Waktu saya selesai kena kanker itu, sehingga hati saya diganti oleh hatinya orang lain, itu sudah 16 tahun yang lalu. Kemudian saya kan harus bersyukur. Nah, bentuk bersyukur itu apa yang terbaik? Saya ingat doktrinnya Cak Nurkolis Majid yang mengatakan menurut agama bentuk bersyukur yang baik adalah kerja keras. Ya sudah, saya harus kerja keras sebagai bentuk syukur bahwa saya diberi hidup yang lebih panjang dibanding 16 tahun yang lalu. Jadi
saya hayati betul itu bahwa saya harus bekerja keras sebagai bentuk rasa syukur, bukan nyembelih kambing atau nyembelih kerbau begitu. Dan kebetulan kita kan sudah biasa kerja keras. Seperti Anda kan nggak jadi anggota DPR lagi kan juga nggak mau nggak kerja. Tetap harus kerja keras karena sudah berpuluh-puluh tahun bekerja lebih dari 16 jam sehari. Kok tiba-tiba berhenti kayak apa gitu? Mungkin malah meninggal dunia. Aduh, luar biasa. Pak Dis, makasih ya. Terima kasih. Bisa hadir di sini untuk share dengan kita. Ya, kebetulan saya ke Jakarta. Ya. Kemudian begitu Anda minta saya ke sini, saya sebetulnya tidak mau karena salah satu yang akan dibahas adalah BUMN. Tetapi saya harus hormat kepada Anda karena Anda ini setelah pun tidak menjadi anggota DPR, idealismenya masih terus berjalan karena saya mengikuti podcast Anda dan saya anggap Anda orang yang masih independen. Bayangkan dipuji oleh seorang guru seperti apa rasanya gitu ya. Ini mau meledak kepala ini. Pak Dis, makasih Pak Dis ya. Makasih. Sehat terus untuk Pak Dis. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pemirsa, begitu perbincangan saya dengan guru saya. Perbincangan dengan orang yang saya hormati, perbincangan orang yang tidak pernah mau kalah dalam banyak hal, termasuk dengan kehidupannya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Baik.